Ketika dokumen itu dialihkan, jadi setelah tanda tangan, meskipun setelah tanda tangan belum dialihkan, itu masih belum terutang biaya materai. Tapi setelah tanda tangan dan dokumen itu dialihkan ke pihak lain atau diserahkan ke pihak lain, saat itu sudah terutang biaya materai. Selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai subjek biaya materai, atau di sini adalah pihak yang terutang biaya materai. Yang pertama yaitu adalah pihak yang menerima dokumen. Ini untuk dokumen yang dibuat sepihak. Misalkan seperti ini, contoh surat keterangan. Jika kita membuat surat keterangan, itu kan kita sendiri yang akan membuatnya. Nah, surat keterangan itu akan ditujukan ke siapa? Ke pihak yang menerima dokumennya. Nah, pihak tersebut yang nantinya wajib melunasi biaya materainya. Kemudian yang kedua, biaya materai terutang oleh para pihak atas dokumen yang diterima, yaitu untuk dokumen-dokumen yang dibuat oleh dua pihak atau lebih. Misalkan membuat surat perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua, maka masing-masing dari para pihak itu merupakan pihak yang terutang biaya materai. Artinya para pihak tersebut wajib melunasi biaya materainya dengan materai tempel atau materai elektronik. Kemudian pihak yang menerbitkan surat berharga, ini untuk dokumen-dokumen berupa surat berharga seperti saham, obligasi, kemudian wesel, deposito, dan lain-lainnya. Selanjutnya, subjek biaya materai atau pihak yang terutang biaya materai adalah pihak yang mengajukan dokumen. Ini untuk dokumen yang nantinya digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, di mana jika ada pihak pada saat pengadilan ingin mengajukan dokumen tersebut sebagai bukti, maka pihak tersebut wajib melunasi biaya materainya terlebih dahulu. Atau misalkan dari dokumen itu tersebut sudah dilunasi biaya materainya, maka pihak tersebut tidak perlu untuk melunasi biaya materai lagi. Nah, untuk seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya, bahwa dokumen yang digunakan sebagai bukti di pengadilan ini adalah wajib dilunasi biaya materai untuk dokumen yang itu merupakan non-objek atau biaya materainya belum dilunasi keseluruhan. Selanjutnya adalah pihak yang menerima manfaat atas dokumen. Ini untuk dokumen yang dibuat di luar negeri yang nantinya akan digunakan di Indonesia tergantung dengan keperluan atau kepentingan dari para pihak tersebut. Nah, dari ketentuan-ketentuan terkait dengan subjek atau pihak yang terutang biaya materai ini tidak akan menghalangi para pihak untuk menentukan lebih lanjut siapa yang akan menanggung biaya materainya. Jadi nanti akan bisa didiskusikan kembali antara para pihak seperti itu. Nah, setelah subjek biaya materai atau pihak yang terutang biaya materai, di sini akan saya jelaskan terkait pemungut biaya materai. Nah, di sini ada hal baru ya di undang-undang ini, di mana ada pemungut biaya materai. Pemungut biaya materai ini wajib memungut biaya materai terutang atas dokumen-dokumen tertentu. Nah, ini nanti akan ditentukan siapa yang akan menjadi pemungut biaya materai dengan jenis dokumen seperti apa. Kemudian kewajiban dari pemungut ini yang jelas adalah menyetorkan biaya materai tersebut ke kas negara. Nah, setelah biaya materai tersebut disetorkan, akan ada kewajiban selanjutnya, yaitu melaporkan pemungutan biaya materai ke kantor pajak. Nah, ini karena ini hal baru di undang-undang, akan perlu untuk memberikan penjelasan dengan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya nanti akan diberikan peraturan Menteri Keuangan sebagai bentuk penjelasannya. Selanjutnya, pemungut biaya materai ini jika tidak melaksanakan kewajiban seperti memungut biaya materai, menyetorkan, akan ada sanksi administrasinya. Itu nanti akan diterbitkan surat ketetapan pajak atas biaya materai yang tidak dipungut dengan ketentuan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan itu di Undang-Undang KUP. Nanti akan mengikuti ketentuan di Undang-Undang KUP. Nah, seperti contoh di sini adalah kekurangan biaya materai nanti dalam surat ketetapan pajak harus dilunasi oleh pemungut biaya materai sebesar biaya materai yang kurang dipungut atau yang kurang disetor dengan ditambah sanksi administrasinya. Nah, ini lumayan, ini 100% dari biaya materai yang tidak atau kurang dipungut tersebut. Nah, ini wajib nanti sanksinya nanti harus dilunasi dan diterbitkan surat ketetapan pajak oleh kantor pajak. Kemudian selanjutnya, pemungut yang nantinya terlambat menyetorkan biaya materai dan atau tidak melaporkan pemungutan penyetoran biaya materai, ini nanti bisa juga diterbitkan sanksi administrasi berupa surat tagihan pajak sesuai dengan Undang-Undang KUP. Nah, setelah pemungut biaya materai ini ada
pembayaran bea materai diantaranya dengan materai tempel, materai elektronik. Ini juga satu hal yang baru, bahwa nanti untuk mengakomodasi transaksi elektronik yang sekarang sudah semakin banyak di era digital seperti ini, akan ada bentuk materai elektronik. Kemudian materai dalam bentuk lain. Bentuk lain ini seperti ada komputerisasi ya, materai teran digital. Kalau biasanya kita ada perjanjian mungkin dengan pihak-pihak tertentu, nanti materainya biasanya sudah ada di setiap lembarannya, itu ada keterangan bahwa dokumen tersebut sudah dibayarkan bea materainya, jadi tidak menggunakan materai tempel. Dan juga dengan surat setoran pajak, ini mungkin nanti dengan kaitannya dengan pemungut bea materai tersebut. Nah, pengadaan, pengelolaan, dan penjualan materai nanti diatur dengan peraturan pemerintah, di mana materai tempel biasanya kan yang menjualkan dari kantor pos ya, yang mengedarkan dari kantor pos. Dan penerbitan bea materai, kalau yang materai tempel seperti yang selama ini itu biasanya diterbitkan oleh peruri. Untuk materai tempel, di sini ciri umum dari materai tempel paling sedikit memuat gambar lambang negara Garuda Pancasila, kemudian ada frasa materai tempel dan angka yang menunjukkan nilai nominal. Adapun ciri khusus dari materai tempel, diantaranya ini ada unsur pengaman yang terdapat pada desain, bahan, dan teknik cetak. Kemudian ada ciri khusus selanjutnya, yaitu yang sifatnya terbuka, semi tertutup, dan tertutup, di mana sifat ciri khusus dari materai tempel yang terbuka ini artinya ciri khusus itu bisa dilihat dengan mata telanjang ya, nggak perlu dengan alat bantu. Sedangkan dengan ciri khusus semi tertutup perlu suatu alat bantu untuk bisa melihat ciri khusus dari materai tempel tersebut. Dan juga ada ciri khusus yang bersifat tertutup, ini fungsinya mungkin untuk pengaman, jadi khusus untuk bidang-bidang forensik ya, mungkin yang bisa melihat ciri khusus tersebut. Nah, itu tadi penjelasan kita mengenai subjek bea materai, kemudian pemungut bea materai, dan bentuk bea materai. Untuk penjelasan selanjutnya kita akan berikan di video selanjutnya. Sampai jumpa.